Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang Memris akan menjelaskan bahasa Indonesia. Tema baru, tema 3C, yaitu aneka benda di sekitarku. Kita lanjut ya. Apa sih yang kita pelajari di subtema ini? Di subtema ini kita belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kalian. Pasti kalian sudah tahu ya yang dimaksud apa itu benda. Benda adalah segala sesuatu yang mempunyai volume dan massa. Apa sih arti volume dan massa? Volume ini bisa kita artikan sebagai isi, sedangkan massa itu adalah berat. Tetapi penjelasannya, volume adalah besarnya ruang yang dapat ditempati dalam suatu benda. Sedangkan massa adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Ya, seperti Memris katakan tadi, volume itu adalah isi, sedangkan massa adalah berat. Contohnya kalau Memris punya botol aqua sama botol galon, banyakkan isinya itu mana? Banyak isi airnya lebih banyak mana? Botol aqua atau botol galon? Nah, banyak air itu diartikan volume. Sedangkan massa beratnya, lebih berat mana botol aqua dengan botol galon? Nah, botol galon yang lebih berat. Itu tadi ya. Jadi tahu ya, yang dimaksud benda itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Dan apa saja sih yang bisa dikatakan benda? Coba kita lihat jelasnya. Berdasarkan jenisnya, benda itu dibagi menjadi dua, yaitu benda hidup sama benda tak hidup atau benda mati. Benda hidup itu misalnya apa saja? Yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup, contohnya baju, pensil, meja, HP, dan lain-lain. Ya, tidak Memris jelaskan karena ini sudah pernah, kalian mungkin sudah mendapatkan penjelasan materi ini, benda hidup dan benda tak hidup, di kelas 1 atau kelas 2 ya. Selanjutnya kita dilihat berdasarkan sifat fisiknya, benda itu dibagi menjadi 3, yaitu ukuran, bentuk, dan warna. Sifat fisik benda. Coba perhatikan kalau kalian punya satu, tetap kembali ke contoh seperti tadi ya, yaitu botol aqua dan botol galon. Bentuknya bagaimana? Beda nggak botol aqua? Botol aqua yang kecil yang ukuran 250 atau 350 itu dengan botol galon bentuknya sama enggak? Beda mem. Ukurannya sama enggak? Enggak mem. Ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian warnanya sama enggak? Tidak mem. Yang satu warnanya putih, yang satu warnanya biru. Seperti itu. Jadi benda itu memiliki ukuran, bentuk, warna yang berbeda. Jelas ya. Kemudian yang terakhir berdasarkan bahan penyusun bendanya. Dan berdasarkan bahan penyusun benda ini ada beberapa. Ada benda yang terbuat dari kayu, ada benda yang terbuat dari kain, ada benda yang terbuat dari kaca, ada benda yang terbuat dari plastik, benda yang terbuat dari logam, dan lain-lain. Ini Memris akan jelaskan satu persatu ya. Benda dari kertas, keunggulannya benda dari kertas yaitu ringan dan mudah diolah, mudah dilipat-lipat kan, ringan karena mudah dibawa kemana-mana. Kelemahannya benda dari kertas yaitu mudah robek, mudah terbakar, dan menyerap air. Contoh benda dari kertas yaitu buku, majalah, uang, pembungkus makanan, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari benda dari kertas, benda yang terbuat dari kertas. Kemudian yang kedua yaitu benda dari plastik. Apa saja keunggulannya? Yaitu ringan, mudah dibentuk, tahan lama, dan tidak menyerap air. Kelemahannya sukar diuraikan oleh alam. Nah, kenapa sukar? Ya, benda terbuat dari plastik ini tidak bisa diuraikan oleh alam. Seandainya kamu menguburkan botol galon, 5 tahun kemudian botol galon itu tetap enggak? Tetap jadi botol galon. Dia tidak bisa diuraikan. Diuraikan itu tidak bisa busuk.
Bagaimana caranya benda-benda terbuat dari plastik atau sampah-sampah plastik ini tidak menggunung karena tidak bisa diuraikan oleh alam. Ini kita menggunakan, bisa digunakan recycle atau daur ulang. Pernah nggak kalian melihat tas yang terbuat dari sampah plastik? Contohnya pembungkus kopi, itu ada tas yang terbuat dari pembungkus kopi. Kemudian kalau botol plastik bisa dijadikan vas bunga, ya, dan masih banyak yang lain. Kemudian contohnya yaitu benda dari plastik, peralatan makan dan minum, peralatan mandi, jas hujan dan lain-lain. Itu ada selang, ada sendok, ada botol. Itu tadi. Yang ketiga, benda dari kayu. Keunggulan dari benda dari kayu itu kuat dan keras, sedangkan kelemahannya berat dan bahannya diambil dari hutan. Ya, keunggulan dari kayu atau kelebihannya kayu itu kuat. Nah, bisa dibuat lemari kan, kuat kan, kemudian keras. Kelemahannya berat ya. Nah, kemudian bahannya diambil dari hutan, maksudnya diambil dari hutan. Kayu itu kan diambil dari hutan. Lah, kalau semuanya diambil, apa yang terjadi? Kalau ditebang semuanya, maka hutannya menjadi gundul. Lah, di sini kita harus menjaga agar tidak gundul, maka kita harus melakukan tebang pilih. Tidak semua pohon harus ditebang, ya, biar hutannya tidak gundul. Itu contoh benda dari kayu yaitu meja, kursi, lemari. Seperti ini ya, contoh dari kayu. Contoh benda dari kayu. Kita selanjutnya benda dari kaca. Lah, sudah pernah lihat benda dari kaca? Sudah, Mem. Apalagi lihat di dapur mamamu. Waduh, banyak, Mem. Contohnya mangkok, gelas, piring itu terbuat dari kaca. Cermin, nah itu juga terbuat dari kaca. Keunggulannya dari kaca yaitu tembus cahaya, mudah dibersihkan dan tidak menyerap air. Sedangkan kelemahannya mudah pecah, tidak mudah dibentuk dan berat. Ya. Sedangkan contohnya yaitu tadi yang Memri sebutkan. Nah, yang kelima yaitu benda dari karet. Keunggulannya yaitu lentur, tahan lama dan tidak mudah menyerap air. Kemudian kelemahannya tidak tahan api, mudah meleleh. Contohnya yaitu ban, sepatu, bola dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat contoh terbuat dari karet. Benda yang terbuat dari karet. Kemudian yang keenam yaitu dia benda dari logam. Keunggulannya logam bersifat kuat, keras dan tidak lentur, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar api, penghantar panas yang baik. Nah, ini kalau benda dari logam ini banyak kalian ketemu di peralatan masaknya mama kamu. Kemudian bahan yang termasuk logam yaitu emas, besi, baja, perak dan lain-lain. Contohnya yaitu perhiasan dan peralatan dapur itu contoh dari terbuat dari logam. Nah, ini contohnya dari logam. Yang ketujuh, benda dari kain. Keunggulannya lentur, lembut, mudah menyerap air, tidak mudah robek. Contoh pakaian, selimut, taplak dan lain-lain. Oke, sudah jelas ya untuk penjelasan aneka benda di sekitar kita dan bahan penyusunnya. Jika kurang jelas, kalian bisa menuliskan komentar pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti Memris akan jawab di sana, atau nanti Memris jawabnya langsung melalui WA ke kalian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.